Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat layar ireng semua, sahabat budaya ya. Kita ketemu lagi di channel kita. Nah, pada malam hari ini saya ingin mereview koleksi-koleksi ageman yang memang ya di bisa digarisbawahi not for sale atau tidak dijual gitu ya, yang selama ini menyertai perjalanan tim layar ireng Pekalongan. Nah, para pecinta budaya semuanya, kenapa kemudian ada beberapa pusaka yang kita maharkan dan ada pula beberapa pusaka yang memang menjadi ageman kita. Jadi komitmen kita sebagai anak bangsa bahwa pusaka adalah warisan budaya dunia UNESCO yang diakui ya sebagai mahakarya senjata tradisional Jawa. Maka sebagai keturunan orang Jawa tentu kita berkewajiban melestarikan kebudayaan itu sampai kapanpun dan mungkin untuk diwariskan kepada anak cucu ya. Sehingga kalau beberapa waktu yang lalu ada heboh mengenai benturan budaya dengan pemahaman agama seseorang yang kemudian mengharamkan wayang, gamelan, dan keris gitu ya. Ya memang sebenarnya memang wayang, gamelan maupun keris, beduk itu haram kalau dimakan ya. Sampai sekarang belum ada orang yang mau makan keris atau mungkin mau makan wayang gitu ya. Adanya makan kikil atau rambak ya, yang sama-sama terbuat dari kulit, tapi kalau makan wayang kayaknya belum pernah ada orang yang sekonyol itu ya. Nah, para sahabat semua, hari ini saya mereview pusaka ageman ya, dapur Pulang Geni lurus. Nah, ini uniknya Pulang Geni ini jarang yang berdapur lurus ya, biasanya berlok. Nah, ini saya punya satu pusaka Pulang Geni yang berdapur lurus ya. Kebetulan juga bukan hasil tarian, jadi menurut beberapa diskusi dengan teman-teman supranatural pun sangat jarang kita dari alam dimensi lain menarik pusaka Pulang Geni, karena konon Pulang Geni ini justru banyak ditakuti oleh bangsa halus karena punya efek membakar untuk terhadap bangsa-bangsa halus, esoterinya seperti itu. Jadi jarang kita temui di alam, kecuali mungkin dulu bekas disembunyikan waktu mungkin masa penjajahan gitu ya, warisan-warisan yang disembunyikan oleh pemiliknya karena takut ketahuan oleh kolonial sehingga dianggap pemberontak gitu ya, kemudian dikubur. Nah, ada masa kemudian setelah kita merdeka seperti saat ini, secara entah sengaja atau tidak sengaja penggalian kemudian menemukan. Nah, itu beda ya. Nah, ini kita bisa lihat warongkonya masih original ya, warongko Gayaman Jogja. Dedernya juga sama ya, dedernya Jogja. Kemudian sederhana sekali untuk bagian ini ya. Cincinnya sederhana, dan ini memang saya kasih identitas kain kafan ya, untuk ya sekedar meredam liarnya esoterinya ya. Oke, kemudian pusaka ini saya dapat dari seorang teman yang berprofesi sebagai perangkap desa atau perangkap kelurahan ya. Ketika beliau mendapat warisan dari orang tuanya, kemudian merasa tidak mampu, kemudian menghubungi kami, dan saya kaget karena setelah saya lihat
jenis pamornya singkir. Memang pusaka-pusaka dari layar ireng banyak berpamor singkir ya. Ini kita buka ya. Oke, dapur Pulang Geni lurus ya, termasuk langka ya. Ini gandiknya utuh sekali ya, sangat terawat. Panjangnya tidak terlalu panjang ya, sekitar 30 berapa ini ya. Pamornya masih jelas sekali, pamor singkir. Nah, satu pamor tadi yang kemudian menjadikan saya tertarik untuk kemudian melihara atau merawat ya. Kemudian setelah kita lihat pamornya singkir, kemudian dapurnya adalah dapur lurus, ini saya jarang sekali. Kang Purwo punya juga satu koleksi Pulang Geni dapur lurus yang sering kita gunakan ketika ritual untuk meruat seseorang ya, kemudian menaklukkan jenis-jenis ya, santet, kemudian barang-barang halus lah ya. Itu kita pernah pakai salah satu dari koleksi Kang Purwo yang ada juga di video sebelum-sebelumnya di layar ireng. Nah, ini unik lagi, di bagian ini ada tindiknya saudara. Jadi ini kuning ya, tindik. Nah, ini saya tertarik dengan beberapa pusaka tindik karena biasanya tindik ini untuk meredam isoteri yang sangat liar. Nah, bagaimana perawatannya? Perawatannya simpel sekali ya. Jadi tinggal kita kasih minyak perawatan yang sering kita gunakan dan kita buat sendiri ya, dari percampuran beberapa minyak, supaya apa? Supaya logamnya terjaga teman-teman, sahabat layar yang semua. Nah, ini ketika sudah kita berikan minyak, nah keren sekali ya. Oke, kemudian paling kita kasih dupa. Dupa pun saya tidak fanatik terhadap salah satu jenis ya. Ada yang menarik dan satu cerita yang unik dari pusaka Pulang Geni ini. Jadi 2 kali saya selama menjadi praktisi supranatural, kemudian dengan pusaka ini membantu kiprah saya. Yang pertama ketika saya berada di Desa Pencongan, Kecamatan Tirto ya, entah Tirto entah Wiradesa itu ya maksudnya ya. Seorang ibu yang sudah tidak tidur selama 2 tahun. Jadi karena sakitnya dia tidak bisa istirahat dengan jenak kalau malam tidak tidur, dan sudah 2 tahun. Kemudian kita coba terapi beliau, dan kemudian salah satunya kita tarik energi negatif yang ada di dalam diri beliau. Dan saya pesan memang ibu nanti kalau malam merasa tubuhnya kesakitan, hubungi saya itu ya. Ternyata betul dadanya sangat panas, sakit, dan alhasil setelah itu 2 hari kemudian batuk berdarah ya. Kemudian keluarganya menelpon saya katakan sudah dikasih air garam saja dan nanti untuk diperiksakan ke dokter. Jadi pelaku pengobatan alternatif tidak boleh alergi terhadap medis, karena dari penyakit non medis bisa menghantam ke sisi medis, demikian pula sebaliknya ya. Ada kadang-kadang penyakit yang nampak sebagai medis tetapi ada selimut gaib, maka dari itu penyakit tersebut susah untuk disembuhkan. Nah, tugas kita dari praktisi supranatural adalah mengurusi bagian gaibnya. Kisah kedua dengan pusaka ini, seorang klien yang kebetulan berprofesi sebagai penata rias di salah satu kota tetangga Pekalongan.
beliau sudah 2 bulan tidak berkumpul dengan suaminya, tetapi tiba-tiba beliau berhenti menstruasi, ya. Dan ketika beliau berinisiatif membeli alat cek kehamilan atau tes pack, 3 kali dites positif, dan kemudian ke dokter kandungan untuk USG dan lain-lain, hasilnya memang positif. Nah, ini beliau sangat ketakutan karena jelas pasti siapapun tidak akan menerima alasan bahwa beliau tidak hamil. Padahal beliau sangat yakin bahwa selama 2 bulan beliau tidak berhubungan badan dengan siapapun. Nah, akhirnya saya ditunjukkan hasil USG-nya. Jadi di hasil itu kayak ada kantong yang sebesar kepalan tangan gitu ya. Akhirnya saya coba untuk Pusaka Pulang Geni ini, saya minta untuk membantu ikhtiar kita kepada Yang Maha Kuasa. Saya tempelkan di perut beliau, dan saya pesan memang kalau nanti malam ada sesuatu hal yang ganjil untuk memberitahukan saya. Alhasil malam harinya katanya kesakitan dan kayak perutnya tonjok ya, melilit segala macam. Dan setelah itu beberapa saat kemudian gejala kehamilan yang beliau alami ini berhenti, ya, tidak ada mual, tidak ada gejala lagi, seperti orang normal, beraktivitas normal biasa. Kemudian beliau telepon saya dan saya sarankan untuk kembali ke dokter dan di USG lagi. Ternyata kantong sebesar kepalan tangan yang dicitra oleh USG tadi hilang dan menjadi hanya bekas sebesar kacang tanah, ya. Ya mungkin kalau itu luka luar itu bisa kita anggap itu bekas lukanya lah, mungkin seperti itu. Tapi wallahu alam, semua adalah kehendak Allah. Dan kami para praktisi supranatural maupun alat yang digunakan, teman yang kita gunakan, teman berikhtiar bersama seperti pusaka, kemudian amalan dan yang lain, tiada fungsi kecuali atas izin Allah yang Maha Kuasa, karena manusia hanya berikhtiar dan berusaha, tetapi mutlak kesembuhannya ada pada Yang Maha Menyembuhkan. Nah, itu sekelumit keanehan dari Pusaka Pulang Geni. Yang dikenal dapur Pulang Geni ini adalah pusaka agemannya Raden Arjuna, Raden Janaka, Raden Permadi sama saja ya, yang terkenal akan kedijayaan dan ketampanannya. Nah, mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan bagi sahabat semua. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Terima kasih.